Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk dosen-dosen tercinta dan sahabat-sahabat tercinta dari kampus terpadu Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Central Java, Indonesia. Dan teman-teman saya dari Timor Leste yang sedang mengikuti program PCC atau perkuliahan jarak jauh dari kampus terpadu Universitas Ngudi Waluyo Ungaran. Perkenalkan, nama saya Marcelino da Cruz dengan nomor induk mahasiswa 0122020006, kelas reguler transfer asal Timor Leste yang sedang mengikuti program perkuliahan jarak jauh atau program PCC dari kampus Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Central Java, Indonesia. Dan sebelumnya saya adalah alumni D3 Keperawatan dari Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, angkatan ke-21 yang diwisudakan pada tanggal 7 bulan 9 tahun 2017 di Ungaran. Dan di video kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan bagaimana caranya untuk memberikan obat dengan cara 6 benar prinsip pemberian obat. Dan sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bahas satu persatu dulu. Satu persatu terlebih dahulu 6 benar prinsip pemberian obat tersebut. Ya, kita semua tahu bahwa 6 benar prinsip pemberian obat. Yang pertama adalah benar pasien. Yang kedua adalah benar obat. Yang ketiga adalah benar dosis. Yang keempat adalah benar cara. Yang kelima adalah benar waktu. Dan yang keenam adalah benar dokumentasi. Yuk, kita mulai dengan pertama, benar pasien. Benar pasien yang dimaksudkan di sini adalah sebelum obat diberikan, identitas pasien harus diperiksa terlebih dahulu. Tanya nama pasien, umur dan tempat tanggal lahir, bahkan tempat tinggal pasien supaya tidak salah memberikan obat. Contohnya begini, apakah ini benar dengan Ibu Veronica Dusreis, umur 60 tahun, tinggal di Gulgebel? Atau kita bertanya kepada pasien, Ibu namanya siapa, umur berapa? Atau kita langsung melihat gelang pasien yang di tangan pasien? Begitu juga boleh. Kemudian yang kedua adalah benar obat. Yang perlu kita tahu adalah apa itu obat. Obat adalah suatu bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah dan mengurangi atau menghilangkan atau menyembuhkan suatu penyakit. Ya, suatu penyakit. Dan obat memiliki nama dagang dan nama generik. Dan kita adalah perawat, alangkah baiknya sebelum memberikan obat, lebih baik konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, atau bahkan konsultasi dengan apoteker supaya tidak salah memberikan. Yang ketiga adalah benar dosis. Dosisnya harus diperiksa. Apakah dosisnya benar? Jika kita sebagai perawat itu ragu-ragu, harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah benar cara atau rute. Obat yang diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda-beda. Jadi kita harus waspada dan kita harus pintar-pintar ini. Karena ada obat yang diberikan peroral, sublingual, parenteral, tropikal, rektal, dan inhalasi. Oral dan sublingual kita tahu bahwa itu adalah melalui mulut. Kemudian parenteral di luar usus. Topikal melalui kulit atau membran mukosa, rektal melalui supositoria atau tempat pembuangan BAK, buang air besar, dan inhalasi melalui saluran pernafasan. Dan yang kelima adalah benar waktu. Benar waktu ini saya merasa bahwa sangat penting karena ada obat yang minum sebelum makan dan ada yang setelah makan.
Dan jamnya juga jangan terlambat, karena spasinya itu ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, dan ada yang 24 jam per hari. Dan yang keenam adalah benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, harus didokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Bila pasien menolak, kita harus dicatat alasan menolaknya kenapa dan dilaporkannya ke perawat jaga yang lain. Saya rasa itulah pembahasan singkat dari 6 benar prinsip pemberian obat kepada pasien. Dan yuk kita ke praktekan. Oke, selamat siang Bu. Siang. Ya. Apakah ini benar dengan Ibu Veronica Rusres? Iya. Umur 60 tahun? Iya. Tinggalnya di Kulkeber, benar ya? Iya. Jadi begini Bu, ini adalah obat tablet. Ini minum per orang ya. Minum 3 kali 1 per hari. Ya. Kemudian ini obat inhalasi. Ini diuap. Jadi kita menyemprot ke mulut kita, kemudian kita menelan uapnya, begitu. Ini juga setelah makan baru dilakukan. Dan ini juga obat paracetamol untuk menyeringkan sakit kepala. Ini 3 kali 1, jadi sehari 3 kali begitu. Setelah makan baru diminum. Ya. Ini sama. Dan obat ini harus minum teratur. Jadi jam 8 pagi, mulai jam 8 pagi, jam 12 siang, dan jam 8 malam. Setelah makan, baru diminum. Begitu. Apakah Ibu bisa pahami apa yang saya jelaskan tadi? Bisa. Ya, sudah. Kalau gitu, terima kasih. Ya, sini. Seperti tadi ya? Ya. Terima kasih. Berkere untuk resistivitas. Oke. Berkere. Oke. Nanti jam 6 dan terminal. Enam. Jam 4 Wilon itu izan di situ. Halo, saya. Enak. Nah, Ini, ya kan?